Gebedah malam go semayang lele ke dia. Nya hana faedah bagi gaknya menyelang perut gaknya makanan yang haram. Yang na si putra illa siharu. Yang na cuma menjaga-jaga mentang, cuma bergadang mentang hana faedah sepu. Menanti ibadat-ibadat lain ni hana mesti pedang malam mentang. Ada ibadat ada semayang lain ke menanti. Yang perlu kena bekah putra hana faedah ibadah salah satunya hina go bekah semayang katanya apabila lang perut katanya adalah makanan yang haram. Halaman 50 sekurang ratus. Ketiga, bahwasanya yang memakan akan yang haram dan yang syubhat diharamkan, yakni terdinding. Nyo akibat daripada makan makanan yang haram. Nyo ada pembahasan ini tentang memelihara perut. Ada iji ken mata, lidah menteng terpelihara, kenyan menteng. Perut juga harus menjadi pusat perhatian getanyo yang sangat besar. Payah beberat hat perhatian kepada perut. Apa yang kita masukkan ke dalam perut? Apakah yang halal ataupun yang haram? Karena cukup bermasalah. Apabila kita menglam perut getanyo yang haram, nyo babah tanyo cukup galak bak ipegah yang haram. Olehnya lo mata tanyo galak ikalan yang haram. Punyung getanyo galak idinga yang haram. Seluruh anggota tubuh getanyo sangat mudah untuk hurt dalam perkara-perkara yang haram. Pakan karena lang perut rupanya ipat penuh dengan yang haram. Sehingga gepegah yu hindari wajib atas getanyo tapeji'uh pakan. Ya, hina pembahasan ji. Wajib tapeji'uh perkara-perkara yang haram dan bahkan kan yang haram mentang, yang syubhat demikian juga sebenarnya. Yang haram si kabrat tat. Pakamenan ada 3 alasan. Alasan yang pertama karena memang perintah Allah ataupun karena ancaman Allah di dalam Al-Qur'an. Perintah Allah geyu bak getanyo menghindari makanan yang haram ataupun ancaman Allah terhadap orang-orang yang makan makanan yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu karena ada hadis Rasulullah. Kayaknya kan? Mana? Yang pertama ada ayat dan ada hadis pinasid. Yang kedua gepegah menyopajuh yang haram dan yang syubhat getulak amal. Ditolak dan tiada kuasa. Hai dah pupuk ibadat. Ya, yang benar. Hai dah pupuk ibadat aja. Amanya yang kelih, yang kenyaha yaitu terdinding. Terdinding, dan jika muafakat baginya perbuatan kebaikan yaitu ditolak atasnya, tiada diterima. Menyoidih likut si memang hana kuasa pupuk ibadat. Alasan yang kedua akibat daripada makan makanan yang haram, maka jika perintah bak katanya gi PJO yaitu han mampu haid pupuk ibadat itu. Ini alasan ji. Karena akibat daripada pajuh makanan yang haram yaitu tanyo hana kuasa untuk melakukan ibadah. Alasan yang kelih yaitu terdinding. Terdinding yakni menyuhidi si hana aid puput tu. Hana kanda puput. Menyonyo terdinding dan jika muafakat terkedi pun ruh tapubut kebaikannya getulak oleh Allah. Ya, terdinding antara tanyo dengan kebaikan. Dan jika muafakat baginya perbuatan kebaikan yaitu ditolak atasnya, tiada diterima daripadanya. Hanggetung oleh Tuhan. Terkedi pun nasi tapubut hanggetung. Menyelikat si air tapubut tu. Air tapubut kebaikan. Menyonyo dah terkedi pun tapubut getulak oleh Allah Taala hanggetung. Ini kunyo akibat daripada makan makanan yang haram. Makan makanan yang haram sumber pencaharian getanyo. Nyo wajib getanyo perhatikan halal ataupun tidak. Cara-cara halal, transaksinya haram. Haram sih. Nyambana tiada diterima daripadanya. Maka tiap-tiap menyoka laginya amal getanyo tiada ada baginya daripada demikian melainkan payah. Maka tiap-tiap tiada ada baginya artinya amalan-amalan getanyo menyoka laginya yang demikian itu melainkan payah. Hana lain kecuali hek mentang bak pupuk ibadat hanggetung oleh Allah Taala. Ataupun cik memang haib dah puput pi terkedi pun dah puput hangga terima oleh Allah Taala. Nyukunya kebegah melainkan yang na payah dan kekeruhan dan membimbangkan waktu. Abih wate
yang na he, yang na sibuk kacau menteng. Hana faedah tepu. Yang ke sebab getulak oleh Allah Taala. Lagi sabda Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi nan pegah dalam suatu hadis yaitu kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahru wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wadh-dhama'u. Dalam hadis illa al-ju'u wal atshu nya wadh-dhama'u. Beberapa daripada yang berdirikan sembahyang tiada ada baginya daripada berdirinya itu melainkan berjaga. Ya, beberapa daripada yang berdiri sembahyang tiada baginya daripada berdirinya itu melainkan berjaga. Nyo makna min qiyamihi urung pedang malam. Ge pedang malam ge ibadat kepada Allah Taala, ge isi dengan sembahyang. Ge pedang malam ge sembahyang lele ke dia. Nya hana faedah bagi goknya menyelang perut goknya makanan yang haram. Yang nasi putra illa siharu. Yang na cuma menjaga-jaga mentang, cuma bergadang mentang hana faedah tepu. Menanti ibadat-ibadat lain ni hana mesti pedang malam mentang. Ada ibadat ada sembahyang lain ke menanti. Yang perlu kena berkah putra hana faedah ibadah salah satunya hina ke berkah sembahyang katanya apabila lang perut katanya adalah makanan yang haram. Tapuo kana ti yang haram, tajuk kurinang ti yang haram, monyo ke jalame daripada penghasilan yang haram ya hana jit ke harta nyansah jalame. Jino harta ataji na harta ka hansah ka? Jino harta rampasan. Katanya umpama jin ata cu ata gop nyansah. Tak miliki tak ata cunya nyansah. Lagi perampokan maksudnya hansah. Itanyo tablo Honda cu, nyen tanyo blo nya hansah. Ahli tablo itanyo tapu blo ke gop, tapu blo hansah, iblo gop hansah. Cuma hana tatudit na kai blo publo Honda cu nya, nya mandu hansah. Nyen sama dengan mandu wajib juk pulang. Itanyo wajib juk pulang ke poi, talakai ba urung tapu blo. Tajuk pulang ke poi, juk pulang peng lam. Lakai pulang peng. Di urung yatengnya menalam sampai teruk bak po dasar ji. Nyambaknya hansah mandum-mandum. Jadi harta yang hasil daripada merampas, merampok, mencuri, nya mandum-mandum hartanya hana milik. Di saat hana milik, tablo-blo barang hana sah. Karenanya bukan harta, karena katanya hansah yan. Mandum-mandum kelebut tak hansah. Tajuk menjelamai urindang nya hansah. Itu penghasilan sebab kena rat. Tapuo ke anak tu kata haram kan? Ipaju katanya nyansa. Anak dalam pendidikan agama bak dayah bak pesantren. Nyo pendidikan agama bukan le, pendidikan umum. Yang jelas le, ini dalam pendidikan. Tajuk itanya ada yang haram. Nyo sangat salah, sangat keliru. Jadi dia berkata Nabi, iaitu dalam hadisnya yang ke yang na hek menteng yang makna ji. Semayang hana getung oleh Allah Taala. Dan beberapa daripada orang yang puasa tiada daripada puasanya itu melainkan daripada lapar dan dahaga jua. Begitu juga orang puasa. Idan tak puasa hek dia mulai uro bengah tak tendra tu sampai je buka puasa. Namun di saat tak buka puasa ka ada yang haram. Yang juga adalah hana faedah sapu yang na cuma hek menteng. Hai tenduk gerahkan hek mesti. Nyen ka. Nyo pegah hang getung gede pegah. Kebukti ada hadis. Hang getung ibadat katanya ke dalil dia adalah hadis Rasulullah. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebut pula daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma semoga diridha oleh Allah daripada keduanya. Keduanya siapa? Ibnu dan Abbas. Hai Ibnu kana agam Abbas dan Abbas paman Nabi. Ibnu Abbas nan goknya adalah Abdullah. Berarti Abdullah dan Abbas. Artikan Ibnu Abbas bukan Abbas. Daripada Ibnu Abbas bukan Abbas. Anak agam daripada Abbas. Siapa nama Ibnu Abbas? Adalah Abdullah. Munyo Abbas nya si paman Nabi. Makanya radhiyallahu anhuma kala semoga diridha oleh Allah daripada keduanya Ibnu dan Abbas. Katanya, putra nebegah le Ibnu Abbas, tiada diterima Allah semayang seorang dan di dalam perutnya itu haram. Nyo tasaknya sih. Nebegah le Ibnu Abbas juga demikian. Han getung le Allah Taala semayang tidra urang sedangkan lang perut jih ata yang haram nyo getung. Yang kejut usaha-usaha yang haram nyo jino waju payah hijrah. Nyan sebenarnya yang perjuangannya. Nyan adalah perjuangan yang paling besar bagi kita dalam kehidupan tanya untuk tertinggalkan sesuatu yang penghasilan yang haram. Walaupun terasa berat. Nyo payah mulai ju dari jino tadi kedina biak salah.
Ya, maka kabang getung la Allah Taala ke puduman. Maka inilah menan begah la Ibnu Abbas. Nyan adalah perkara yang haram lagi nyan. Cuma punya perkara yang berlebih-lebihan yang halal atau memasalah sih yang haram yang syubhat ni memasalah dalam kehidupan katanya. Baik takun yang nyan yang halu nya huku takalan. Adapun lebih-lebih yang halal. Tapajuh daripada penghasilan yang halal. Cuma bak pajuh lebih. Bak pajuh lebih, bak jib lebih sehingga mekarat dengan lebihnya. Ka, nyepak akibat ji. Baik tak anggap hana akibat. Itarnya mungkin akan takun bak urang alah nyopeng pi peng ro long, penghasilan pi penghasilan ro long, cara ji cara dengan cara yang halus. Memang nyo taro tu. Tapi memasalah juga kedro tu. Adapun lebih-lebih yang halal, maka bahwasanya kebinasaan ibadah. Yang kalau watai le tak baca? Le tak baca binasa ibadah tu sid. Relah ibadah tu sid. Yakni kiba makna ji orang yang mengerjakan ibadah. Kiba makna ji kebinasaan ibadah, yakni kebinasaan orang yang mengerjakan ibadah dan bala ahlul ijtihad. Yang ji kebala yang ji kemusibah yang bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadat. Lagi orang terima satu tarikat daripada syekh ke. Tarikat, apakah tarikat tahlil, tarikat manapun tarikat. Untuk beramal dengan tarikat tersebut di saat banyak makan, nyo memasalah. Le tebah watai hasil ke bubut. Teka lima, teka be'a, teka tengut. Pakan karena banyak makan. Yang kejut kalau dalam suluk ini, di samping juga getun katanya bek pajuh yang mendarah-darah, juga adalah tun daripada banyak makan. Sama dengan sedikitkan makanan. Karena pada sedikitkan makanan itu ada kelebihan. Kalau nilai dengan sebab banyak makan, akibat banyak makan. Akibat banyak makan, banyak terjadi lendir dalam kerongkongan. Banyak terjadi lendir. Makan yang berminyak-minyak, banyak terjadi lendir. Awatnya banyak terjadi lendir, cepat terjadi lupa. Saya pakan bagah tua buah. Alasan ni pak karena le pajuh makanan. Ni kena ada ilai. Nyen satu akibat. Duduk be'a tu, duduk tengut tu, duduk macam-macam lah. Nyen makanan yang halal lagi nyen akibat ji. Yang kejik yang naik tanya dengan sebab le makan, sibuk, putra sibuk jak WC, sibuk makan, sibuk jak WC, sibuk makan. Yang pakan karena banyak makan. Haji watai je dah pakai untuk taat, untuk ibadat. Ikut kena nampak jamaah kalau tadi. Itu yang kalau jak WC, duit-duit tambang buat WC. Pakan karena banyak makan. Kalau orang yang sedikit makan, bukan tidak makan, tak salah. Sedikit makan, ni teratur. Menjadual ikutnya. Menjadual jak WC, ya, menjadual, teratur. Itu yang hanya teratur, pakan karena banyak makan. Setelah makan benayak binah ile makanannya. Dia makan lom. Nyo ke masalah akibat nyo ke mubala ke dia. Jadi sama dengan jid kebinasaan kepada orang ibadat dan bala bagi ahlul ijtihad. Ahlul ijtihad yang ke orang bersungguh-sungguh dalam tarik akhirat. Nyo bagi goknya memasalah. Maka bahwasanya aku ta'ammul lun semiki maka aku dapat. Ya nyamban begah Imam Ghazali. Di saat geprah pikiran le Imam Ghazali, ijtihad le Imam Ghazali tentang akibat daripada makan. Ya, nyo gerempak le Imam Ghazali 10 boh, iaitu maka bahwasanya 10 kebinasaan daripada asal ini kelakuan. Nah 10 boh akibat daripada banyak makan. So pegah Imam Ghazali pegah. Ya, akibat daripada banyak makan 10 boh akibat. Angkejik tanya hak hitam jaga malam untuk ibadat. Pakan karena banyak makan. Banyak makan tak kai pedi ngeju tempat sika tengut yo ana mene ju tengut tu. Nyen sika lagi nyan ni ji. Rumai tanya untuk tatendro 70% hae. Tapi ke bansit bacut-bacut menyobarkan 2 ge tamah. Berarti jina 3. Hae 3 tamah peh 2 ge. Tak kurang 2 ge nya 2 ge si. Tapi kurang. Yang mana ji? Antuk sampai 3 tamah. Antuk dari 3 tamahnya kurang lam 3 tamahnya bek leutat. Yang mana-mana lah. Antuk sampai ana tamah li. Anda tinggal 3 sagai. Watai 3 nya bek lele kabar enan ju stabil. Yang nanya ke enan ju menteng. Ya nyamban. Jadi yang perlu pegah nyan da cara bakro untuk atur pola makan ke. Nya bek le takun kan untuk sukses tanyo di akhirat. Artinya untuk sukses dalam ibadat. Untuk tanyo lempang pada pupuk ibadat. Untuk tanyo sehat dalam dunia ini sehat untuk mendapat kesehatan katanya juga harus atur pola makannya ini. Tubuh yang sehat olehnya pokoknya lagi lah. Tekalan urung-urung yang sangat geperhatikan tentang suara ya, maksud suara goknya kebancara beget belagak sabi nyo hana gebrukok nya menalah mesti kira-kira haji
ataupun hana pajuh yang berminyak-minyak, nyambat. Tidak makan banyak-banyak, nyambat. Nyen untuk menjaga suara supaya suaranya tetap selalu indah. Lagak agaknya waktu baca Al-Quran tilawah hampa maji. Nyen dijaga nyen. Tidak banyak makan, tidak banyak minum, nyen sangat dijaga. Ada orang yang perhatikan tentang tubuh nyen, baik terlalu lemak dalam tubuh nyen, juga sangat dijaga. Tetap makanan yang banyak mengandung lemak sehingga bermasalah dengan tubuh, nyen sangat dijaga. Menyotanyo hana bermasalah. Pupu yang na asajik pajuh saja. Yang hanjit tak pajuh saja hana pajuh. Pupu yang tak yang jit tak pajuh dia sekarang berat hawa untuk tak pajuh. Cuman yang perlu pegahkan hanjit pajuh. Jadi atu yang perlu pegah. Yang tak nak pegah putrai tanya. Baik takkan memasalah dengan banyak makan, baik takkan memasalah ibadat, ratkan ibadat mantang memasalah sebenarnya. Kan? Perlu untuk segar tanya. Perlu atau pola makanan. Begitu juga dalam hal ibadat. Untuk peningkatan ibadat tu. Hanya kerja menyolang kitab-kitab Arab adab menuntut ilmu banyak terjadi lupa. Hak itafai pelajaran yang dia fai legure hak itafai pakan karena banyak makan. Akibat ji hak itamulang karena banyak makan. Yang nak tengut hai banyak makan ke banyak tengut. Ya kah. Jadi ni pegah Imam Ghazali, maka bahwasanya aku ta'ammul, lun semikir, lun perhatikan, lun perah pikiran pada maka aku dapat padanya, maka lun rumpek padanya. Padanya apa? Padanya banyak makan ataupun berlebih-lebih pada yang halal, nyo pajuh yang halal, nyo kan yang haram. Itu 10 kebinasaan daripada asal ini kelakuan. Dasar kelakuan orang yang banyak makan ini ada 10. Yang pertama, akibat daripada banyak makan. Pertama, bahwasanya di dalam membanyakkan makanan itu mengeraskan hatinya rupanya akibat pun. Batat hati, kerah hatinya yang halal dah pajuh. Pulam yang haramnya hana perlu pegah pilih. Pajuh yang halu yang lebih-lebih. Tapi tak kira tak olah kedra dalam. Gleh suci. Yang pertama penghasilan tanya penghasilan yang bersih halal. Yang kedua wata tapua cara diolah leurineng tanya rumah. Karena ji mufhum cara syar'i bak diolah. Yang juga suci. Di saat pajuh yang lebih-lebih tabatat ati. Tabatat ati kan. Maka ji tanya kan tidak pegah haba mengkaruh mengkena je sagai dak pegah haba. Ati kabatat. Sehingga haba tanya pun hana setel, hana gatle, hana mau tahu tanya. Jadi pertama dalam membanyak makan itu mengeraskan hati dan menghilangkan akan cahayanya. Cahaya hati. Cahaya hati di saat cahaya hati kagada nyan mesetel tu ham setel punyung, ham setel macam maka lagi anju. Nyo kok jai dah punya makanan ni tanya. Mereka ramping ke tubuh nyo ka gendut itu maka. Baju makanan tanya leutan. Nyo pe setel makanan. Teman nasi ladu burung kai koknya tak jai ke baju makanan tapi koknya hana tumbun-tumbun ke nyampi kalau ke kambing ke baju kertas kan ada tumbun li nasi amdalunan jino bek tak anggap ditanya nyan tumbun badan sama makanan kok jai di urung pijut pilih beh jai makanan bak urung tumbunnya kadang mana tumbun sagai koknya nasi agaknya model jadi yang perlu pegah Imam Ghazali akibat yang pertama ini yaitu pada membanyakkan makanan dapat mengeraskan hati yang keju pupu yang tak pernah bagah tua itungku yang surah kitab ke surah hantu kat dua dalam sinuk tak terinyun semenji kat sinuk tinggal pelajaran tu yang ban jadi yang ke batat hati kerah hati gadah cahaya hati nur yang dalam hati hanali sehingga pelajaran baga tua ditanya ada tak puduk hino tak sitak kedihnya nak pupui daripada sirau di rumah silap prinsip pada puduk nah yang menang dan riwayat daripada Nabi SAW yang ini ada hadis. Nah hadis juga yang gepegah yaitu keras hati yang kerja waktu ijtihad li para ulama kan muka agak pegah hasil pikiran ro ke ne pun gepegah kan atas semikir li Imam Ghazali waktu semikir li Imam Ghazali merupakan 10 buah akibat banyak-banyak makan makanan yang halal ini banyak-banyak makan padahal makanan yang halal yang haram tidak lebih haram yang pertama yang kena hadis apa yang kerja li para ulama juga bersumber dari hadis waktu gepegah hukum hadis la yumayyitul qalba bikasrati ta'ami wasyarabi fa innal qalba kazar'i yamutu idza kasura alaihil ma'u la yumayyitul qalba bikasrati ta'ami wasyarabi fa innal qalba kazar'i yamutu idza kasura alaihil ma'u ini hadis jangan kamu matikan hati dengan membanyakkan makanan nyan ban gebah lebih baik kata pemati hati kata dengan banyak makan. Dengan banyak makan mati hati dan minuman banyak makan banyak minum baik tak mati hati itu dengan banyak makan dan banyak minum
maka bahwasanya hati mati seperti perhumaan apabila banyak atasnya air, perhumaan tanaman, perhumaannya tanaman. Begitu juga hati katanya mati lagi model tanaman banyak air. Nekalan barang kapubak je menyukala i kamu dah minat nyobak kaya yang tahan air ati murau-urau memigu-migu membulun-bulun tedang lang i nan mati si ji ya hai lutat asiram mati si kecuali bak meria ya hana mati tak ulang i nya si bak kaya mu i bak kaya yang timoh lang i je lain nilai tapi hino bak kaya yang memang membutuhkan air tapi kan membutuhkan kan hidup di air ji nyan mati nya menyukala i ya ka. Dan saja telah diserupa yang demikian itu setengah orang yang salihin dengan maidah seperti periuk di bawah hati menggelegak dan huapnya terangkat kepadanya, maka banyak huapnya itu mengkeruhkan dia nyamban gebega. Jadi geserupakan ya geserupakan li para ulama dah kena ju angka setengah orang yang salihin urung-urung yang saleh maidah getanyo bagaikan periuk. Maidah lagi belangong lagi kanut dah kena ju maidah tempat makanan watai tapajuh makanan yang kena ditampung dalam maidah perut usus besar usus lah. Jadi tempat penampungan makanan yang maidah keun ada tapajuh makanan tajid minuman yang kena tertampung kan nya lagi belangong getamsilkan ni lagi periuk ke pegah iji hidup di bawah hati cuman belangong yang apabila dalam ji dapat sesuatu dalam ji tak puduk atau komfor nyen uap ji kai pupa watuh nya menansit makanan yang dapat sawitannya dalam maidah yang getamsilkan lagi periuk lagi belangong menyemenan uap ji pupa wate cuma banyak makan uap ji kan ka pupa wate kan masalah hati yang gede pegah nyambang ke bawah ini di bawah dianya itu seperti periuk di bawah hati menggelegak angka ju dah kena ju hai ka drop drop kadrep dok dah kena ju kaju cuman kaji kemenan lang perut gedanyo makanan iup ate sampai ji maidahnya nanti lagi periuk yang ka menggelegak huapnya terangkat kepadanya sedangkan uap terangkat menyebab periuk iaitu pada tutupnya bak tutup belangong inan uap dum menyo lang perut katanya kaki kenang gede bak ate uap ji maka banyak uapnya itu mengkeruhkan dia sedangkan berat uap daripada makanan guna yang kenang bak ate katanya membuat ate katanya menjadi keruh cekau ate dan mengeraskan akan dia dan juga akan mengakibatkan kepada kerasnya hati nyokonyo akibat putranya akibat daripada banyak makan nyamban lagi belangong ti lang belangong menyulut hati full tabo nya watai ju kiban kira-kira kai ipek duduk ruan nya menan ti ipek hati-hati kita nyo adi pada guna berapa putra banyak makan itu menyebabkan daripada keras hati dan keruhnya hati cuma menyuati ka keras itu mikir ada yang keruh-keruh ini hati ka keruh itu mikir yang kekeruhan nana jernih le pikiran nyan adalah yang pertama tak bacut tu. Dan yang kedua, akibat yang kedua daripada banyak makan, bahwasanya di dalam membanyakkan makan itu ada fitnah bagi segala anggota. Nyo rupanya masalah lom. Nyo akibat lom. Sebab makan kan terjadi keburukan, fitnahnya timbul kejahatan lewat anggota tubuh katanya. Timbul fitnah bagi segala anggota. Anggota putra karena banyak makan bunuh menyebabkan mata galak ipandang yang sia-sia. Punyung galak idinga yang hana faedah. Babah galak ipegah yang kongkon. Nyo akibat pu sama yang ke makan ni pak tanya orangnya hendak terpersoalkan bah harta yang harumnya. Alah mata tapajuh untuk pikajuk kotoran ke kata bah baik dah fikir pakiban karena makanan dari yang tapajuh hitanyo nyo leheboh fungsi. Yang pertama dia itu menjadi kotoran, juk kotoran leheboh diolah. Yang kedua itu menjadi darah. Ya kan? Menjadi darah. Lihat menjadi keringat katanya sumber ji. Nyo masalahnya bagi kehidupan katanya. Bagi putakeun tingkah laku katanya. Yaitu yang kedua gebega mengakibatkan kepada anggota menjadi fitnah, fitnah bagi segala anggota dan membangkitkan dia bagi berlebih. Yang ke berlebih le, membangkitkan bagi berlebih. Nyo baik letakeun yang harum.
Karena banyak-banyak makan, berlebih-lebihan makan, banyak bicara, banyak mendengar yang sia-sia, banyak melihat yang hana faedah. Nya kenyok akibat di. Tapi ketik pakan menau sabi-sabi yang ke dari hinan pun hana tarhim katanya. Katanya baru hana banyak makan kan, pada sedikit makan, yang pun hana pacok lain, yang baru hana banyak. Ataupun hana makan sama sekali pakan karena hana depu paju. Menyona depu paju, si tak paju saja katanya. Yang kecil tak erti katanya kalau kehidupan tu yang nama mek babah tak ada tengok tu. Lainnya tapi mek babah tu. Nyom sekali baju makanan, alah entuk jak alam mak kedainya benar istirahat dah. Nanti kalau cak orang tu lancelah-celahnya benar lah. Bukan dilarang makan, nyom berlebih-lebihan makan yang masalah. Hai bahkan kena tidak tiga dalam kitab gua di tawasuk makanan kepada keluarga kan, dia berlebih-lebihan nah tiga. Rumai tayo kakak le tiga kau orang malam ya. Kau orang malam kakak le tiga. Ia masalahnya. Nah tiga si giyu ji. Giyu si bi kepada keluarga, kepada ahli, benarlah pajuh mangat tiga perumah udanyo. Benar pajuh mangat tiga anak udanyo. Yang giyu memangnya untuk membahagiakan mereka. Nyambahnya si mangiyu tu mai tanya orangnya. Ka sabe-sabenya bikakan si. Maka tak ujul baca tu dan binasaan membangkitkan dia yang lebih ruh terpubut yang lebih-lebih karena lebih makan dan binasa ruh mupubut yang binasa. Maka bahwasanya seorang laki-laki apabila ada ia kenyang apabila ada ia kenyang nyojih akan pungah yang pungah tak kenang. Hai monyo urang katro kan kapungah pungah tungang kan bro akai urang menyotro bro akai tu. Nyemban. Kemudian ji, hai pakal karena kekuatan pikala agaknya. Kemudian ji, ada binatang kemudian si kaputro ji kita peduknya lemah mu fe-fe nak karo tu. Nya benar si menyuk kenyang si kapungahan, kabro akai dan ingin keinginan timoh dum macam-macam dum. Timoh syahwat katanya macam-macam kan karena banyak makan. Timoh syahwat hinan. Dan suka matanya melihat kepada barang yang tiada memberi faedah. Nyuka gua sabo-sabo. Mata katanya menansib pakai galak ikat ikalan di hana faedah kan sekedar hana faedah yang harum galak ikalan pakai karena akibatnya daripada makan. Hai ban katro tanya galak takalan-kalan yang hana faedah karo tu kan takalan Quran le Quran cakap hai takalan dan tunjuk HP nya rencana untuk baca Quran karena nak aplikasi Quran lah HP cuma banta pudek si kaduh pulain kalau lawan pulain sampai tengok tentu berapa baca Quran padahal cukup mudah tanya kan disunatkan membaca Al-Quran sebelum tidur surah Waqiah tiap malam. Surah Waqiah, surah Al-Muluk. Bacalah surah Al-Muluk. Kelebihan dia ada juga tertera dalam hadis dapat terbebas daripada azab kubur. Surah Al-Muluk bab juz yang ke-20 kurung. Baca aju. Ada nak treatment. Kan apa yang tak lepas ayat surah Al-Muluk. Baca aju HP apa taduk bab musalla tadi. Sambilan tadi tak baca aju surah Al-Muluk. Habis coba tanya kan surah Al-Muluk membaca ada berupa membaca aju. Sampai hanam baca yang perlu yang penting. Jadi sama dengan yang perlu pegahina putra ile. Yaitu suka mata melihat kepada barang yang tiada memberi faedah, pandai barang yang tiada memberi faedah daripada yang haram dan lebih-lebih pada yang sia-sia. Sesuatu yang haram dan lebih yang sia-sia. Yang kejit tanya untuk tak taat drot tak benahi dari makan nilai pun. Cukup masalahnya. Dan telinganya juga demikian bagi mendengar kepadanya. Kepadanya putra, kepadanya yang lebih-lebih yang sia-sia dan lidahnya juga demikian. Lidahnya berkata-kata kepadanya. Lidah galak berkata-kata kepada yang hana faedah. Bunyung galak idingo yang hana faedah. Babah galak ipegah yang hana lidah ke babah. Dan faradnya ni kabrak lom. Faradnya kepada keinginannya. Pakai nurung roh himudina karena perut katrau. Nyo perut dalam perutnya kai fikir ke perut leje hai rempak medina. Jadi urung roh himudina orangnya karena dupu lain kasih. Dan kakinya berjalan kepadanya. Kaki juga demikian. Hai wate kajai harta putra alam gu fikir le urang iman gu kurang ilmu ge hana taat ge citana yang na putra si bersenang-senang melepaskan keinginan lewat mata lewat telinga lewat babah lewat farad. Terjadilah perzinaan. Maka jika ada lapar ia apabila getanya lapar ge pegah maka adalah segala anggotanya sekaliannya dapat petunjuk. Menyo lapar, nyo dapat petunjuk segala anggota tanya terarah nak pegah. Petunjuknya kan sesuatu yang terarah. Hana menggerawang kena kedai. Tiada ingin kepada sesuatu daripada ini.
hana ingin kepada sesuatu daripada yang kepegahnya. Ya, yang kejut kalian tanya pakan di puasa. Yang kenya hikmah puasa sebenarnya untuk mengekang mata, telinga, lidah, hati juga termasuk ayat itu farad. Cuma menyuruh dengan puasa ayat mdina alam menyahat. Apa pegah hana ubat li dah kenju. Kaparahan. Padahnya untuk mengekang mengendalikan potakeun nafsu gedanya, nafsu lewat mata. Dan tiada suka dan birahi baginya. Ya, hana galak. Artinya apabila putakeun kata tendro debat makanan nyo akan lapar ke apakah puasa ataupun mensedikitkan makan nyo anggota kita nyo akan terarah hanali keinginan-keinginan lagi yang gepegahnya dan hana galak tu dan hana birahi hana timur syahwat kepada yang dilarang oleh Allah Taala nyampakeun karena kata tendro kata melapar-lapar kata berpuasa. Berkata Ustaz Abu Ja'far rahimahullahu taala bahwasanya perut satu anggota, perutnya adalah sebuah anggota tubuh kitanya. Jika lapar ia kenyang segala anggotanya. Ini perlu diingat. Perut sebuah anggota yang sekira jih tak peduk anggota lain trau. Menyejih tak peduk berarti menan. Kiba makna anggota lain trau? Yakni tetap segala anggotanya. Dan jika kenyang ia menyejih trau dan lapar segala anggotanya. Ya, nyamban. Perut sebuah anggota yang sekira perutnya tak peduk, nyo matanya trau, punyungnya trau, lidahnya trau. Maka kiba makna trau? Nyoji hana batat, hana rih pubut dosa. Karena perut dapat kadu, tapi menyo perut tak trau, nyo anggota lain akan deuk. Kiban perut tak trau, perut tak penuh dalam perutnya makanan yang halu yang berlebih-lebihan. Nyo akan deuk anggota lain. Kiban deuk anggota lain, mata akan deuk. Punyung akan deuk artinya haus kepada sesuatu yang sia-sia kurung-kurung ji. Ya, ataupun bahkan cik roh dalam pekerjaan-pekerjaan yang haram. Yang keban kebegah. Yang perlu diingat, nekeun le Ustaz Abu Ja'far rahimahullah, perut itu adalah satu anggota yang jikalau dia itu lapar, maka anggota-anggota lain akan kenyang. Arti anggota lain kenyang, anggota lain akan hengap yang harus pupuk dosa. Ini makna kenyang. Apabila perut itu kenyang, maka anggota lain akan lapar. Kiba makna ji anggota lain akan batat akan ipubut kejahatan. Kepakan karena perut katrau. Ya, karena perut katrau. Nya persih lagi urang Aceh ke nya kalau peng nya pusit malai ke kawin, ya kan? Urang nak peng le gem kawin sabo. Nya di saat le peng lain lah, di saat kalau lain. Nya ho ke bamu ke kan ka pusuk ba urang lain. Tahu benar ke? Nyambah. Jadi perlebaga putra ile. Nya kan akibat daripada perut katrau, harta kajai. Ada mah hana mesti lagi nya, tapi hina menan perlebaga. Cuma apakah yang salah? Hana gak pegah salah. Yang perlebaga putra yang inti ji hendak pegah. Apabila perut ini kenyang, nya anggota lain akan haus, akan lapar. Dan jumlahnya adalah pekerjaan ini bahwasanya segala perbuatan laki-laki dan perkataannya atas sekira-kira makannya dan minumnya ya. Ini kesimpulan lagi nya perlu untuk tak ingat sebagai penasehat kedrot sabi-sabi putra yang perlu tak ingat lagi kepegah lah minumnya kan kesimpulan mana kepegah bahwasanya segala perbuatan laki-laki keuragaman tang perbuatan tanyo maju but getanyo perkataan getanyo itu atas sekira-kira makanan dan minuman but getanyo tuto getanyo sangat tergantung bagaimana makanannya dan bagaimana minumannya. Kiban makanan tu, kiban minuman tu, nya kemenan but tu, nya kemenan tuto tu, dia tergantung pada makanan dan pada minuman. Nyamban ke baka? Tak itu jika masuk yang haram, keluar yang haram. Apabila yang tak pertama yang haram, maka tentu saja yang akan keluar juga yang haram. Dan jika masuk yang lebih-lebih, keluar lebih-lebih pula. Apabila yang tamang ada yang lebih-lebih, tentu yang hitubit pun ada yang lebih-lebih. Begitu juga seperti makan itu. Ya, benih perbuatan dan segala perbuatan tumbuh nyata ia daripadanya. Jadi perbuatan itu, makanan itu adalah menjadi bibit, makanan itu menjadi benih, makanan itu menjadi sumber ataupun asal. Asal bagi apa? Bagi perbuatan. Sama dengan makanan itu asal. Cuma punya makanan rusak, rusaklah perbuatan. Makanan berehlah perbuatan. Maka jika kentu makanan itu adalah benih bagi perbuatan dan perbuatan itu adalah dia itu akan tumbuh bagaimana makanan yang kita makan. Ya lagak tak tutu ke berapa empat ya. Yang banyo kaji etno menteng et ketiga.
Jadi sama dengan yang kata rumput ilahino dipegah oleh Imam Ghazali, dua buah akibat daripada makan makanan yang halal. Yang pertama adalah dapat membuat hati kita nyu batat, hilang cahaya yang nambah hati kita nyu. Ya, nyamban. Yang kedua adalah yang pertama batat hati. Yang kedua akan membuat anggota kita nyu mudah melakukan kejahatan-kejahatan. Bahkan karena kabatat hati Pak berpengaruh kepada anggota katanya. Karena makanan itu menjadi dasar, makanan itu menjadi sumber bagi baik ataupun jahatnya anggota tubuh katanya. Ya, nyembana. Ya, kajian. Wallahu a'lam bishawab.